Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim, teman-teman sekalian. Topik kita kali ini adalah akan membicarakan tentang bagian dari sebuah skripsi, salah satu bab dari skripsi. Skripsi biasanya terdiri dari 5 bab. Ada juga yang menulis sampai dengan 6 bab. Ya, jadi ada dua versi aja, tidak ada yang menulis sampai 7. Jadi ada yang menulis 5 bab, ada yang kampusnya itu mempunyai pedoman menulis sampai bab 6. Nah, kali ini saya akan menyampaikan atau berbagi pengalaman tentang fungsi dari bab 2 di dalam skripsi. Kenapa topik ini diangkat? Karena seringkali mahasiswa di dalam menulis skripsi, bab 2-nya itu tebal sekali gitu ya. Ya, jadi lebih banyak jumlah halamannya di bab 2 dibandingkan di bagian bab 4 sebagai pembahasan hasil penelitian. Terbalik itu ya, minimal seimbang lah, sama gitu ya. Ini enggak, malah kebanyakan justru bab 2-nya tebal banget tapi bab 4-nya sedikit. Misalkan bagus masih setengahnya, kadang seperempat dari bab 2. Nah, ini keliru. Jadi yang paling penting adalah pembahasan hasil penelitiannya itu yang dibutuhkan dalam sebuah tulisan ilmiah gitu. Jadi yang pertama pilihannya adalah seimbang antara jumlah halaman yang ada di bab 2 dengan di bab 4. Lebih bagus kalau bab 4-nya lebih banyak daripada yang bab 2-nya. Jadi artinya teman-teman itu menuliskan hasil penelitian itu dengan lengkap ya, luas dan terperinci gitu. Jadi jangan dibalik ya, jangan sampai bab 2-nya memakan bagian yang banyak sekali, tebal, tapi bab 4-nya cuma seperempat dari bab 2. Nah, kalau begitu kenapa bab 2 itu harus diperhatikan betul keseimbangannya dengan bab-bab lainnya? Itu kita lihat sekarang fungsinya. Yang pertama, bab 2 itu berfungsi sebagai kajian teori, yaitu sebagai kerangka umum sebuah penelitian. Nah, biasanya dimintalah di situ harus ada grand teori. Jadi teori yang dijagokan lah. Misalnya, kalau teman-teman yang mengambil penelitian psikologi pendidikan, misalnya akan meneliti tentang perkembangan berpikir anak, maka misalnya grand teorinya adalah tahapan berpikir dari Jean Piaget misalnya. Itu yang utamanya, lalu didukung oleh pendapat-pendapat yang lain. Kalau teman-teman misalnya ada yang menulis tentang fungsi permainan bagi anak-anak misalnya, grand teorinya menurut siapa misalnya? Menurut Dr. Maria Montessori misalnya, atau Charlotte misalnya. Itu adalah yang grand teorinya, lalu didukunglah oleh pendapat-pendapat ahli yang lain. Kalau motivasi yang paling terkenal gitu ya, yang grand teorinya adalah teori dari Maslow, Abraham Maslow. Nah, itu yang utama berarti. Lalu didukung oleh pendapat-pendapat yang lainnya. Nah, itu jadi yang pertama adalah kajian teori sebagai kerangka umum dalam sebuah penelitian. Yang kedua itu fungsinya adalah sebagai tinjauan pustaka. Jadi di dalam bab 2 itu ada yang kampus menuliskan tinjauan pustaka itu di bab 1, ada juga yang di bab 2. Nah, yang di bab 2 tinjauan pustaka itu isinya adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian teman-teman saat ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mengambil, kalau untuk S1 ya, X1-nya cukup 1, Y-nya 1 sudah cukup. Kecuali untuk pasca sarjana X-nya bisa 4, 5, kemudian Y-nya biasa Y1, Y2. Nah, kalau untuk skripsi cukuplah X1, Y1. Nah, maka tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penelitian teman-teman yang melaksanakan pada saat ini, carilah di jurnal-jurnal yang sudah divalidasi, disebarluaskan. Lihat jurnal nasional, jurnal internasional sebagai tinjauan pustaka. Nah, kalau ada kampus yang menuliskan tinjauan pustaka di bab 2, ya nggak apa-apa, berarti taruh itulah di bab 2.
tapi ada juga yang menerapkan tinjauan pustaka itu ada di bab 1. Ini adalah untuk inspirasi bagi teman-teman untuk melanjutkan penelitian itu, meyakinkan diri dengan tinjauan pustaka yang berisi hasil penelitian terdahulu, maka dapat menarik kesimpulan nantinya apakah penelitianmu layak diteruskan atau tidak gitu. Jadi tinjauan pustaka itu setelah diambil beberapa, kemudian ditarik kesimpulan bahwa penelitianmu saat ini adalah layak dilaksanakan misalnya. Dengan dasar-dasar tadi tulisan-tulisan peneliti terdahulu yang sudah ada disebarluaskan, dipublikasikan pada jurnal nasional maupun jurnal internasional. Yang ketiga, fungsinya adalah untuk membuat kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir dibuat itu berlandaskan pada bab 2 yang kamu sudah himpun. Jadi bukan bikin lagi teori baru. Jadi setelah ada bab 2, lalu kamu buatlah kerangka berpikir dari bab 2 itu. Jadi misalnya bagaimana X1 mempengaruhi X2 ya kalau untuk pasca sarjana, lalu mempengaruhi X3, mempengaruhi Y. Jadi itu jalurnya jadi seperti itu. Jadi berdasarkan teori yang sudah dihimpun, berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah dihimpun, teman-teman membuat kerangka berpikir. Kan jadi enak, jadi mudah ya. Kemudian yang keempat, fungsinya adalah untuk membuat alat ukur. Ada tuh yang tanya di kolom komen, Bu, bagaimana cara membuat alat ukur? Nah, salah satunya adalah berpedoman pada teori yang sudah ada di bab 2. Jadi rangkaiannya kalau membuat alat ukur, lihat tujuan penelitian, perumusan masalah, kemudian teorinya ambil dari bab 2 yang sudah kamu himpun. Jangan bikin teori baru yang tidak ada di bab 2 gitu. Kadang mahasiswa begini, di dalam membuat alat ukur mengambil teori baru yang tidak dihimpun di bab 2-mu gitu. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Lah dari mana ini? Saya ngambil lagi dari yang lain lagi gitu. Tapi tidak disimpan di bab 2 gitu, tidak dibahas di bab 2. Jangan ya. Jadi sebaiknya membuat skripsi itu beruntun gitu, berurut, sistematis. Kalau sudah bab 2 dibuat, ketika akan membuat alat ukur, panduannya adalah bab 2 kamu sendiri, bukan bab 2 orang lain gitu ya. Jadi akan mudah mempertanggungjawabkan. Misalnya dalam ujian, dari mana alat ukur ini kamu buat, pedomannya apa, butir-butir tesnya ini dari mana asalnya gitu, sehingga kamu berani membuat pertanyaan seperti ini. Oh, ada dasarnya, yaitu bab 2, teori ini gitu ya. Jadi kamu dapat mempertanggungjawabkan kepada siapapun yang membaca tulisanmu, terutama misalnya pada saat proses bimbingan, itu bisa menjelaskan. Kemudian yang keempat adalah fungsi yang keempat, ini jarang sekali nih mahasiswa mengaitkan bab 2. Yang keempat itu adalah untuk membahas analisa data. Jadi analisa data itu membahasnya ambil dari kaitannya dengan bab 2, dari tinjauan pustaka, dari teori yang kamu himpun di bab 2, bahaslah itu saling berkaitan ya. Jadi itu fungsinya bab 2. Jadi bukan kadang gini, Bu, ini bab 2 itu buat apa sih gitu loh. Bab 2 itu fungsinya tadi ya. Jadi saya ulangi, yang pertama adalah sebagai kajian teori, sebagai kerangka umum sebuah penelitian. Yang kedua, sebagai tinjauan pustaka untuk memperkuat rencana penelitianmu itu layak dilanjutkan atau tidak, dengan belajar kepada peneliti-peneliti terdahulu melalui hasil-hasil yang sudah dipublikasikan di jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Jadi itu pedomannya. Makanya kalau misalnya mau bimbingan skripsi, kamu harus yakinkan dulu nih tinjauan pustakanya, supaya ketika dosen mengatakan, ini jenuh, kamu bisa memberikan penjelasan yang ilmiah gitu ya. Jangan kemudian mundur, kok dibilang jenuh, nggak ada alasan apa-apa ya. Yang ketiga, membuat kerangka berpikir. Kalau bab 2-nya sudah di ACC, sudah bagus, membuat kerangka berpikir mudah. Dan yang keempat, jangan lupa membuat panduan. Jadi membuat alat ukur. Jadi yang keempat fungsinya adalah sebagai panduan dalam membuat alat ukur. Apa itu? Misalnya pedoman observasi, kuesioner, ya kan? Macam-macam bentuknya. Atau misalnya akan melaksanakan FGD, misalnya kamu buat dulu pedomannya, itu berpedoman pada bab
2. Dan yang terakhir fungsinya adalah pada saat teman-teman membahas hasil penelitian ya dari analisa data, jangan lupa buka bab 2-nya. Ya, itu istilahnya pisau ya, kalau boleh saya katakan, bab 2 itu adalah pisau untuk mengiris ya, untuk membahas segala macam hasil penelitianmu di bab 4. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa bahwa bab 2 itu jangan dibuat sampai sangat tebal, tapi kamu nggak ngerti maknanya, nggak ngerti kegunaannya, nggak ngerti fungsinya, bahkan tidak seimbang dengan bab 4 yang harusnya inti adalah ada di bab 4. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa share kepada teman-temanmu yang lain yang memerlukan, mudah-mudahan lebih banyak yang mengambil manfaat. Subscribe, like, dan komen. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.